menjalani kehidupan gitu. Scene mana sih yang paling menguras emosi gitu waktu berakting? Itu aja sih. Siap, dari Detikop. Terima kasih. Boleh dijawab Mas Aditya mulai dulu, silakan. Lumayan jauh pengembangannya. Jadi intinya sih kita bikin origin story dari pasangan Gunawan dan Ice ya. Jadi kalau misalnya saya takar-takar, kayaknya saya bisa itu tuh satu novel sendiri sebenarnya bisa gitu. Jadi sebenarnya ini serialnya dua media. So itu jauh banget sih pengembangan cerita. Oke, selanjutnya kalau dari Mas Vino, bagian mana yang paling susah nih? Karena struggle baru 2 episode aja udah bikin nangis ya. Terima kasih Mbak. Yang paling struggle justru bukan di 2 episode ini gitu. Ada di episode berikutnya, makanya harus nonton terus sampai episode 6. Karena saya juga ketika nonton episode 6, saya diam gitu, rasanya kayak kok udah gitu. Kayak rasanya pengen ngulang lagi gitu ke episode 1, karena dari 1 episode dan sampai ke episode 6 itu kayak puzzle. Jadi jawaban di pertanyaan di episode 1 mungkin ada di episode 3 jawabannya. Nanti jawaban di pertanyaan di episode 4 mungkin jawabannya ada di episode 2 gitu. Jadi struktur atau apa gitu sebutnya. Penulisannya ini luar biasa banget sih, udah kayak puzzle yang saling berhubungan gitu. Jadi kalau tanya yang paling ini yang mana, mungkin bukan di 2 episode ini Mbak, ada lagi episode yang lebih seru lagi. Jadi mulai bisa ditonton di Prime tanggal 29 Juni, itu udah bisa. Berarti nyambung sedikit sebentar ke Mas Rako, berarti tadi dari Mas Adit dan juga Mas Vino udah bilang tadi pengembangannya juga luar biasa, terus juga ada puzzle-puzzle di tiap episodenya yang bisa menghubungkan satu episode satu dengan yang lain. Ini tantangannya gimana sih Mas saat membuat Sabtu Bersama Bapak ini menjadi series yang tadi kita bisa terikat di tiap episodenya itu Mas, tantangannya? Oke, tantangan saya pertama sih ketika ditawarin oleh Bu Erika itu adalah ketika saya baca skenario-nya Mas Adit, di detik pertama tuh pemeran utamanya udah meninggal gitu. Nah itu sih kayak tantangan buat saya nih, gimana ya untuk tetap membuat penonton stick kepada ceritanya gitu. Setelah saya baca skenario-nya terus, wah seru banget nih karena parallel time strukturnya itu kayak ngacak gitu, kayak ke depan ke belakang tapi juga tidak spoiler gitu. Itu sih yang menurut saya yang harus diapresiasi banget gitu. Maksudnya dari 88 tiba-tiba ke 95, tiba-tiba ke 2002, balik lagi ke 86, itu nggak ada yang spoiler sama sekali gitu. Jadi kayak ceritanya itu tetap kayak dirajut dan terus maju gitu kan. Kalau untuk continuity-nya sih pasti karena pemain-pemainnya juga profesional banget, mereka bisa menjaga, mereka bisa melakukan emosi grafis tuh dipegang sekali sama mereka gitu. Di tahap ini seberapa emosinya, di sana seberapa, tapi intinya adalah seperti saya bilang tadi di awal bahwa saya mengerjakan series ini kayak lari maraton gitu. Kayak lari maraton yang harus tahan stamina gitu, nanti kira-kira 1 kilometer terakhir tuh baru kita sprint gitu. Nah itu sih yang, tapi juga menjaga stamina itu kan juga nggak gampang kan, karena takutnya orang jadi kayak, apalagi nonton di yang kita gampang terdistract gitu. Kalau di bioskop kan kita enak banget. Nah itu gimana caranya nih dan sebenarnya juga pengen banget tuh kayak tetap ngasih kayak filmisnya tuh jangan sampai hilang gitu. Jangan sampai menarik penonton karena dengan gaya lain gitu, misalkan dengan gaya zoom in zoom out atau buat deng nggak mau kayak gitu. Jadi tetap harus dijaga juga sih kayak eksklusivitasnya itu tetap harus bagus. Oke, tepuk tangan dong untuk jawabannya, terima kasih. Selanjutnya boleh ada angkat tangan belakang, boleh sebelah sini Mas. Ini iya, sebutkan, boleh berdiri Mas, nama, media dan pertanyaannya. Jadi dari tim seleb.one TV pengen nanya ke yang ada di depan ya. Tadi saya kan nonton beberapa cuplikan dari awal sampai saya mengambil beberapa pesan lah ya. Mulai dari metode pembelajaran anak, tadi kan ada konflik tuh antara istri sama suami. Terus konflik tentang menyayangi ibu, dan juga tadi juga dapat tentang orang pintar itu kalah dengan orang yang rajin, bukan orang yang kaya. Nah sebenarnya saya pengen bertanya nih, kira-kira pesan utama dari series ini tuh apa sih dari awal sampai akhir gitu? Kan itu banyak banget tuh pesannya yang disampaikan gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih. Mas Rako atau Mas Adit silakan boleh dijawab mungkin.
Sebenarnya kalau pesan itu banyak ya, kita juga ada setuju gitu bahwa itu banyak banget. Tapi lebih ke kalau saya nih dan tim kreatif juga pikirnya lebih ke kesan mas, kesan yang ingin kita dapatkan. Gitu. Jadi kita pengen kalau misalnya udah selesai nonton episode itu, kita pengen penonton kita tuh yang iya ya, gue telepon nyokap gue deh, udah sebulan nih nggak telepon. Karena kalau udah selesai nonton, iya ya, gue belum bilang I love you nih ke anak gue nih. Kayak gitu, kesan itu yang maksudnya kita pengen cerita yang kita sajikan ini sebagai tim itu menyentuh penonton sedemikian sehingga memantik hal-hal seperti itu. Jadi kesan ya yang Lebih ke kesan ditimbulkan sih ya. ya. Karena kalau misalnya kita mau pesan apa aja lumayan banyak ya secara verbal ya. Iya. Tapi lebih ke kesan aja. Seperti itu ya Mas. Kalau Oke. saya tambahin, mungkin Boleh silakan. sebetulnya semua ini tuh tentang waktu sih kalau menurut saya. Tentang waktu. Jadi secinta apa kita sama orang yang kita cintain, sesayang apa kita sama orang keluarga kita, semua itu terbatas oleh waktu. Dan kita nggak pernah tahu waktu itu cepat atau lambat yang kita milikin. Jadi sepersekian detik pun harus kita manfaatin gitu. Jadi orang yang bermanfaat bukan hanya buat kita tapi buat orang lain gitu. Kadang-kadang kita punya planning yang panjang gitu. Tapi ternyata waktu kita hidup itu cuma sebentar. Nah, jadi bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu itu biar hidup kita tuh bermanfaat buat orang lain, yang saya tangkap dari 2 episode ini sih. Yes, itu dia Mas. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya ada di mana yang ingin bertanya? Di belakang, silakan. Ada? Silakan angkat tangannya yang lain di belakang. Ya, nggak apa-apa. Mau nanya Mak? Ya, silakan. Boleh berdiri, nama, media dan pertanyaannya. Nama saya Stephanie Luciana dari Indian Times. Saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu kan tadi dilihat di film kalau misalnya logatnya sama bahasanya kental sama bahasa Sunda ya. Ya. Setiap case sendiri terutama Kak Marsha sama Kak Vino ada kendala nggak sih selama belajar bahasa Sunda atau logat Sundanya itu, sedangkan kan kita tahu apalagi Kak Marsha ini bukan dari Sunda gitu kan. Nah, gitu. Terus yang kedua tadi sempat aku dengar juga kalau misalnya ini serial pertamanya Kak Vino yang untuk pemeran utamanya gitu, bagaimana sih perbedaan atau misalnya hal yang berbeda dari film dan juga serial ini gitu. Oke, siap. Terima kasih. Silakan. Jadi sebelum kita mulai produksi film ini, kita udah duduk satu meja bersama Mas Adit dan Mas Rako dengan semua cast untuk menentukan, karena cerita film ini dimulai dari Bandung, rasanya agak kurang pas kalau jadinya dialognya itu Jakarta gitu. Pengennya ada kesan Sundanya, tapi sesunda apa kita masih belum tahu seperti apa. Akhirnya bertemu dengan Mas Adit memberikan satu masukan gitu, pencerahan bahwa ya paling di generasi pertama ibunya sampai Gunawan dan Ice itu masih ada Sundanya, terus ke anak-anaknya sudah mulai berbaur lagi sampai ke anak-anaknya sudah mulai Indonesia lah, karena kan film ini juga bukan cuma untuk ditonton oleh orang Sunda tapi untuk seluruh Indonesia, bahkan akan tayang di 240 negara gitu. Jadi yang paling penting adalah poin-poin dalam skripnya itu nyampe ke penonton. Untuk bahasa Sundanya sendiri kita memang ada di luar, setelah kita reading saya sama Marsha bertemu coach lagi gitu untuk melatih Sundanya, dan apa yang kita dapat itu kita bawa lagi ke produksi. Segini kekentalan nggak, segini kekurangan nggak, jadi memang semua itu didiskusikan gitu. Nggak pengen jadi yang Sunda banget, enggak, tapi pengen ada kesan itu gitu. Tapi mulai memudarnya itu soft banget ke generasi berikutnya. Jadi walaupun kita ngomongin dialek Sunda, tapi yang bukan orang Sunda pun nggak terlalu ribet tanpa harus membaca teks gitu. Jadi nggak apalagi ini series gitu kan, wah kita kalau nontonnya di handphone harus baca teks gitu, subtitle gitu terlalu kecil. Jadi itu semuanya udah dipikirin oleh sutradaranya juga. Siap, itu dari Mas Vino. Kalau Mbak Marsha silakan, dari ini ya, ada kesulitan atau tantangan tersendiri? Prosesnya sama pastinya, kesulitan
kesulitan pasti ada, tapi atau rasanya nggak jadi bebannya ketika kita berdua menjalani itu sih, nggak ada beban melakukannya. Malah kita antusias sekali untuk mempelajari bahasa Sunda, dialek Sunda lebih dalam lagi supaya paling nggak yang kita ucapkan tuh benar gitu. Yang membantu kita, terima kasih Aditya Lakon untuk bantu mentranslate, dan di lokasi kalau ada beberapa hal yang kita lupa atau bagaimana, kebetulan kameramen kita Sony itu orang Sunda, jadi dengan mudahnya kita selalu kayak Son ini apa ya, lupa kata-katanya, dia bantuin gitu. Yes, itu dia. Boleh dong tepuk tangan kalau gitu. Jawabannya luar biasa. Oh ya, tadi untuk satu lagi. Oh iya, iya. nama. Perbedaannya syuting film sama syuting series nggak ada bedanya ya mas. Semuanya di Falcon Pictures juga di Prime ini punya konsep yang memang yang seperti Mas Rako bilang, sinematiknya nggak boleh hilang. Walaupun ini series, productionnya sederhana, tapi sinematiknya nggak boleh hilang gitu. Production value-nya tetap terjaga gitu. Terus tentunya dengan sesuai dengan kebutuhan yang ada di skenario sih. Yes, seperti itu ya. Kalau kita ke Bu Frederica, sedikit Bu Frederica ini ada bersama Bu yang membuat akhirnya kayak oke deh, Sabtu bersama Bapak akhirnya dibuat juga serialnya. Karena kan seperti kita tahu dari Falcon Pictures sempat ada Sabtu bersama Bapak, kan ada film ya sebelumnya. Silakan Ibu. Ya, makasih. 2016 ya kalau nggak salah, Sabtu bersama Bapak film. Kita ngerasa bahwa waktu film itu ditayangkan, kita ngerasa belum puas. Porsi yang ada di film itu adalah lebih banyak anak-anaknya dibandingkan cerita dari Ica maupun Gunawan. Ya. Jadi makanya kita pengen menghadirkan kembali dengan cerita yang lebih panjang, which is series 6 episode ini, menceritakan lebih banyak dari sisi keluarga gitu, lebih banyak dengan petua-petua, terus cintanya mereka kepada anaknya gitu. Jadi lebih ingin menyampaikan seperti itu. Dan juga value-value biar lebih sampai lagi ke teman-teman yang sekarang juga ya. Bu Erika, siap. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi teman-teman media. Boleh? Ya. Sebutkan nama, media, dan